atas cinta kasih-Mu. Kau pandang ujian sekali dan menandainya selalu. Ku memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Cahaya keselamatan untuk mereka yang kecewa. Dunia dan bahkan perlindungan Tuhan penghiburan-Mu. Syukur kami padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Kau pandang ujian sekali dan menandainya selalu. Ku memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Eugenius membuka hati saat menuju Bapa. Belas kasih, berbelas kasih, selalu belas kasih. Syukur kami padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Kau pandang ujian sekali dan menandainya selalu. Ku memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, para romo, para frater, selamat malam. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada hari ke-7 dalam novena kita. Minggu lalu kita mempunyai subtema Eugenius pun pernah ragu. Dan minggu ini kelanjutan dari tema minggu lalu dengan judul Eugenius dikuatkan oleh Sang Bunda. Sebuah subtema yang sangat indah. Subtema yang secara pribadi membuat saya langsung merasa tersentuh. Pokoknya OMI kalau sudah berbicara tentang Bunda Maria memang mempunyai perasaan yang istimewa. Maka hari ini sungguh-sungguh hari novena yang sangat saya nanti-nantikan juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para romo, para frater, teman-teman, mari kita siapkan diri kita terlebih dahulu. Kita menyadari segala kekurangan dan dosa kita, supaya kita layak dan pantas untuk perayaan pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih,
Santo Eugenius Demas Senot abdimu yang setia itu, telah kau beri hati yang berkobar-kobar untuk melayani semua orang, khususnya kepada mereka yang sangat terlantar. Semoga berkat bantuan doanya, Engkau juga memberi kami hati yang baru, sehingga kami semakin mampu hidup dalam komunitas kami masing-masing, seperti komunitas para rasul. Berkatilah kami, agar semakin mampu menyerupai teladan iman, harapan, kasih Santo Eugenius Demas Senot. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Barang siapa setia kepada ajaran, dia memiliki bapa maupun putra. Bacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya Ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia.
Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah dia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, jangan ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana, Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, para frater dan para romo, untuk renungan hari ini kami mengundang Romo dari Jogja, Romo Antonius Susanto, OMI. Beliau adalah pendamping para frater novis OMI di Jogja. Maka mari kita mendengarkan renungan hari ini bersama Romo Susanto. Saudara-saudari yang terkasih, kepada siapakah seorang anak datang ketika mempunyai masalah dan ingin bercerita? Biasanya anak itu datang kepada ibunya. Ibu yang dipercaya bisa mendengarkan dan menyampaikan pesan kepada seorang pribadi yang dituju. Ibu yang memiliki hati dan siap membantu. Ibu yang menyambut dengan penuh kasih. Pada novena yang lalu, kita mendengar kisah Santo Eugenius de Macenod yang menghadapi krisis dan merasa ragu. Meski dia sudah belajar banyak dari pengalaman, tetapi krisis dan masalah itu masih tetap saja ada. Wajar kalau dia juga membutuhkan tempat untuk berbagi dan berkeluh kesah. Maka dia datang kepada seorang ibu yang baik hati, yang menjadi penolong baginya. Dan itulah Ibu Maria. Kedekatannya dengan Bunda Maria bukan hanya saat ada permasalahan, tetapi kedekatannya itu sudah tertanam dan terpupuk lama dalam dirinya. Dia berasal dari daerah yang memiliki devosi kuat kepada Bunda Maria jauh sebelum Eugenius dilahirkan. Di dalam keluarganya dilakukan juga devosi kepada Bunda Maria. Dan orang-orang di daerahnya terbiasa berdoa rosario, sekaligus mendaraskan ibadat khusus kepada Bunda Maria. Di tempat dia belajar, penghormatan kepada Bunda Maria juga dibiasakan.
Saat dia menghadapi pelajaran yang sulit pun, dia memohon pertolongan Bunda Maria. Di masa pengungsian, dia juga dituntun untuk tetap mengembangkan kedekatan dengan Sang Bunda. Apalagi setelah dia menjadi imam muda dan mendirikan asosiasi kaum muda. Dia mempercayakan dirinya dan asosiasinya kepada Bunda Maria Immaculata. Saat sakit, berkat pertolongan Bunda Maria segala rahmat, melalui doa kaum muda, dia memperoleh anugerah kesembuhan. Saat asosiasi misionarisnya menghadapi tantangan, wajar kalau dia juga menghadap ibu yang baik hati itu. Menurut tradisi lisan, pada tanggal 15 Agustus 1822, Pastor Eugenius mengalami penampakan yang sangat meneguhkan. Ketika sedang berdoa di hadapan patung Bunda Maria Immaculata untuk memasrahkan serikat misionaris yang ia dirikan, dia melihat Bunda Maria membuka matanya, tersenyum, dan menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa beliau berkenan dan mendukung. Pastor Eugenius merasa sangat terhibur dan tersemangati. Dia merasakan kasih keibuan Bunda Maria. Pengharapannya tidak sia-sia. Dengan ketenangan, dia memiliki keyakinan baru dalam menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Saudara-saudari, mungkin kita juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama di masa pandemi ini. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, berharap pandemi segera berakhir. Kepada siapa pengharapan itu kita sampaikan? Selama masa pandemi ini, hampir setiap malam sebelum tidur, saya menyalakan sebatang lilin kecil di Taman Maria. Saya meletakkan harapan saya pada Ibu Maria, Bunda Penolong Abadi. Sampai saat ini, kami semua masih diperkenankan sehat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Bunda Maria yang telah menjadi ibu bagi Santo Eugenius juga menjadi ibu yang penuh kasih bagi kita semua. Kita pun dipanggil untuk menghidupi kasih itu, seperti pesan Santo Yohanes dalam suratnya yang kita dengar tadi, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara-saudari, kasih yang telah Santo Eugenius hidupi dan rasakan melalui Bunda Maria itu, mari sekarang juga kita hidupi dan kita alami. Terima kasih Romo Susanto atas renungan hari ini. Pokoknya Bapak Ibu, Saudara-saudari, bagi kita nomor satu itu Yesus. The best-nya itu Yesus. Nomor dua, kadang-kala nomor satu juga, Bunda Maria. Dan nomor tiga, ibu kita masing-masing. Itulah tiga pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Mari kita mencintai ketiganya dengan hati yang penuh kasih. Sekarang mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan yang maha baik dan penuh belas kasih, kami hendak berdoa bagi orang-orang yang sedang menderita sakit,
baik sakit karena terpapar oleh virus corona maupun karena penyebab yang lain. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesabaran dan hiburan dalam derita, harapan yang besar untuk kesembuhan, serta iman yang kuat dalam menerima segala kemungkinan di masa depan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami hendak berdoa bagi para dokter, para medis, dan segenap orang yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan pada masa pandemi ini. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan dan sukacita dalam pelayanan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami hendak berdoa bagi siapa saja di antara kita yang karena pandemi ini mengalami berbagai kesulitan di dalam bidang ekonomi. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita kesabaran serta daya kreativitas dan solusi untuk menghadapi kesulitan yang ada. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami hendak berdoa bagi para pelajar dan mahasiswa yang karena pandemi ini tidak bisa belajar di kelas atau ruang kuliah. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada putra-putri kita semangat belajar, ketekunan, kreativitas, inisiatif, pertumbuhan kemampuan berefleksi, sehingga keadaan sulit saat ini tetap memberikan harapan yang baik bagi masa depan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami hendak berdoa bagi segenap umat-Mu ini. Dalam situasi pandemi, sudilah Engkau menganugerahkan iman yang tetap kuat dan berdaya tahan terhadap segala keraguan atas kebaikan dan kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa kehidupan kami, serta menganugerahkan harapan bahwa pada akhirnya dalam waktu dekat pandemi ini dapat kami atasi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa untuk ujub khusus hari ini. Untuk Bapak Setiadi Sanjaya yang telah dipanggil Tuhan kemarin malam, semoga Tuhan memberikan kebahagiaan abadi baginya dan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Bersyukur atas ulang tahun Bapak Petrus Hendro Hermanto. Semoga selalu dikanugerahi kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa untuk ujub kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita juga menitipkan semua ujub doa ini ke hadapan Santo Eugenius de Macenot. Semoga berkat keterlibatannya, harapan kita akan terkabulnya semua permohonan ini makin besar. Maka bersama-sama kita mendoakan doa novena kepada Santo Eugenius de Macenot. Santo Eugenius de Macenot, Putra Gereja yang setia, Engkau penuh kasih kepada Yesus, Sang Penyelamat. Kami mohon agar Engkau memohonkan bagi kami rahmat untuk mengikuti Sang Penyelamat kami dengan setia. Semoga kami berani dan beriman teguh seperti-Mu untuk menjawab bisikan panggilan ilahinya, agar kami dapat menjadi saksi cinta kasih di tengah orang-orang yang belum mengenal Dia atau yang telah mengabaikan dan meninggalkan Dia. Ajarilah kami untuk mencintai gereja, Bunda Ilahi yang melahirkan kami dalam iman akan Yesus, Sang Penyelamat dunia. Ajarilah kami berani mengambil bagian dalam suka duka gereja
dan tugas perutusannya di dunia ini sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Santo Eugenius de Macenot, pembela kaum tertindas, Engkau telah diberi rahmat untuk mencintai orang miskin dan orang terlantar. Engkau telah diberi hati yang lembut untuk menjadi dekat dengan orang-orang kecil dan menderita. Engkau telah diberi hati seluas dunia untuk merangkum siapa saja yang haus akan bantuan rahmat ilahi. Bukalah hatimu yang lembut untuk kami. Bantulah dan tolonglah kami yang berharap kepadamu. Santo Eugenius de Macenot, pemilik hati yang lembut, ajarilah kami juga menaruh kasih dan perhatian kepada orang-orang kecil dan terlantar, seperti yang pernah Engkau perbuat. Ajarilah kami mencintai dan menghormati mereka. Buatlah kami mampu melihat dunia sekitar kami dengan mata Yesus tersalib, agar kami selalu percaya bahwa kekuasaan kebangkitan akan mengalahkan segala kesulitan dan kesedihan kami. Biarlah belas kasih Allah menyegarkan setiap jiwa yang kehausan dan mengorbankan semangat dalam hati kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan kepadamu, roti dan anggur serta seluruh diri kami. Kami mohon, nyalakanlah api cinta-Mu dalam hati kami, agar seluruh kehidupan kami menjadi satu dengan persembahan Ekaristi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk menyebarkan kerajaan-Mu di dunia ini, Engkau menganugerahkan kepada kami Santo Eugenius de Macenot, seorang gembala menurut hati-Mu sendiri. Dia seorang yang setia kepada Injil dan pelayanan kepada Kristus dan gereja. Dia melayani kabar baik dengan berani dan tak kenal lelah. Teladan dan perantaraannya menopang kami dalam peziaran hidup ini dan turut menggenapi rahmat keselamatan-Mu dalam diri kami. Maka bersama para kudus dan para malaikat,
kami memuji-Mu senantiasa sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya mereka semua yang kami doakan secara istimewa pada bulan November ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, Santo Eugenius de Massenot, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara-saudari, sekarang kita akan mendoakan litani Santo Eugenius de Mazenod. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santo Eugenius de Mazenod, Doakanlah kami. pendiri kongregasi OMI, Doakanlah kami. pencipta komunitas apostolik, Doakanlah kami. pembebas kaum miskin, saksi cinta kasih Kristus tersalib, Doakanlah kami. pengkhotbah dalam misi paroki, Doakanlah kami. pembina kaum muda, Doakanlah kami. pengajar kaum terlantar, Doakanlah kami. gembala para tahanan, Doakanlah kami.
perintis pelayanan, doakanlah kami. pembaharu tempat ziarah, Doakanlah kami. misionaris Santa Perawan terberkati, Doakanlah kami. penginjil bangsa-bangsa, Doakanlah kami. pribadi pembangkit semangat, Doakanlah kami. pembela keadilan, Doakanlah kami. misionaris berpandangan luas, Doakanlah kami. pribadi yang peka akan kebutuhan zaman, Doakanlah kami. imam berkepribadian besar, Doakanlah kami. uskup Marseille, Doakanlah kami. pemimpin gereja yang ulet, Doakanlah kami. pecinta dan pembela gereja, Doakanlah kami. penyemangat imam diosesan, Doakanlah kami. penyokong pembaharu gereja, Doakanlah kami. Yesus yang lembut hati, Jadikanlah jadikanlah hati kami seperti hatimu. Marilah berdoa. Ya Yesus, penyelamat kami, Engkau telah berkenan menganugerahi Santo Eugenius de Mazenod semangat merasul untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dengan berkobar-kobar ia melayani orang miskin dan terlantar. Ia dekat dengan orang menderita. Ia akrab dengan orang tertindas. Ia tekun mendampingi orang muda, dan ia mengasihi semua orang yang datang kepadanya. Anugerahilah kami juga semangat yang sama, agar kami juga memiliki hati yang lembut bagi siapa saja yang menderita dan terlantar. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri dengan berkat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti novena ini. Dan kita masih akan berjumpa lagi minggu depan dan minggu depannya. Jadi masih ada 2 hari novena ini. Maka Bapak Ibu, semoga Anda tetap sehat sehingga minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, bertugas liturgi maupun yang berada di belakang peralatan ini. Sekarang mari kita siapkan diri kita akan berdoa penutup, lalu mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, kami telah diteguhkan dengan sabda-Mu dan disegarkan berkat korban Kristus, santapan kekal yang dipecah-pecahkan bagi kami. Semoga dengan bantuan Santo Eugenius de Mazenod, abdi-Mu yang setia, kami kuat dan berani dalam perjuangan hidup kami sehari-hari. Semoga kami juga didorong untuk mewartakan kabar gembira kepada sesama kami yang kecil, miskin, dan tertindas. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian novena kita pada hari yang ke-7 telah selesai. Selamat bermalam Sabtu, kita diutus, mari kita pergi. Amin. Amin.